Feliz Navidad. Feliz Navidad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Ini udah tutup tahun. Ya, Seminggu lagi sudah bergantilah kalender kita. Sudah menjadi 2022. Sementara tidak terasa 2021 kita lewatkan dengan sangat cepat. 12 bulan. Aku nggak tahu apa itu perasaanku saja. Tapi sekarang kayaknya hari-hari ini berlalu cepat. ya, ya. Barusan saja kita malam tahun baru. Sekarang kita harus hadapi lagi malam tahun baru. Lagi ya. Mungkin karena kita di rumah saja, terasa bahwa semuanya sangat cepat. Nah, di 2021 ini kan kita masih malang lah. Hidup kita ini masih malang, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Ya, kita itu kan kayak dipanis, dihukum. Ya, untuk hidup dengan pandemi, dengan COVID, dengan Delta, dengan Omicron. Sekarang bagaimana kita memasuki tahun 2022 dengan lebih optimis? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kalau kita mau berorientasi kepada apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang, tentu kita harus melihat ke belakang dulu. Ya, jadi ada yang namanya INO, yaitu evaluasi dan orientasi. Aku ingin mengajak kita misalnya, jadi semacam kaleidoskop lah. Kaleidoskop 2021. Mungkin gambarnya tidak begitu cerah nanti. Tidak begitu mengembirakan, tetapi kita harus hadapi. Dari sana kita belajar. Bagaimana, Bersiar? Ya, tahun-tahun muram ya, 2021 ini. Ya. Seperti Anda sebut tadi, ya ancaman pandemi COVID-19 yang juga sangat pengaruh di Kota Medan ya. Sampai kadang-kadang Pak Wali Kota kita, Bobi Nasution, membuat programnya cucuk cabut. Misalnya kan pada April 2021 lalu dia melaunching Kesawan City Walk. Tapi kemudian dalam perjalanannya kadang-kadang dicabut lagi karena ada PPKM meningkat. Ketika PPKM menurun dicucuk lagi. Tapi kemudian ada Omicron dicabut lagi. Dan sekarang tidak ada dengan alasan Omicron dan menghadapi gelombang Natal Tahun Baru. Jadi memang sangat terasa ya bagaimana kita sepertinya risau lah, kurang nyaman gitu dalam melewati tahun 2021 ini. Tapi memang ini tidak khas Kota Medan, juga merupakan problem nasional, bahkan problem internasional. Jadi inilah bagaimana ini kita menghadapi tahun-tahun ke depan ini. Saya kira memang harus lebih waspada, tapi jangan pula panik gitu ya. Jadi sersan lah, serius tapi santai gitu. Sebab kalau terlalu serius nanti bisa pula stres. Bisa-bisa kita tidak ikut merayakan malam tahun baru. Jadi saya kira santai tapi tetap waspada, tetap siap siaga gitu loh ya. Jangan pula sampai teledor, sampai abai, apalagi gagabah. Jadi begitu saya kira. Ada dua knop di dada kita, knop santai dan knop serius gitu. Jadi tidak jenderal, tidak kapten, tapi sersan lah kira-kira. Serius tapi santai. Kalau aku lain Har, ini kan seperti apa yang dikatakan Ari tadi itu ya, bahwa barangkali kita akan meninggalkan 2021 7 hari lebih kurang lah. Atau 6 hari lah, tepatnya kan begitu ya. Ini hari udah tanggal 25. Dari kasus-kasus yang selama 2021 nih, begitu maraknya musibah COVID, aku jadi orang kaya sekarang. Oh iya. Banyak kali orang yang baik hati sama aku sekarang. Aset aku terkumpul. Ada yang sumbangan dari Pertamina melalui SMS dapat Anda 190 juta katanya. Ada yang ada dari Lazada 189 juta. Dari presiden Bang? Dari presiden apa nggak dapat? Terasa aku udah jadi orang kaya rupanya kan begitu ya. Itu artinya apa yang kita maksudkan bahwasanya memang kasus COVID ini sangat membuat suatu
jalan pikiran orang itu macam-macam kan begitu. Ada yang ingin memberikan kekayaan kepada orang lain dengan cara penipuan, cara apa segala semua. Tapi apa yang kita mau lihat tadi ini kan tentang masalah fit ini kan begitu ya. Yang terakhir ini 5 tahun ini, aku mencoba mengevaluasi karena seperti kata Ari, bagaimana kita nanti di 2022. Aku apapun dia kita itu pasti kaitannya dengan lingkungan kan begitu. Apa yang terjadi di daerah kita itu yang membuat apakah pertumbuhan ekonomi kita bagus atau tidak bagus. Ya. Pak Wali tanpa terasa kita kan sudah hampir setahun ya, boleh dikatakan memimpin Kota Medan ini. Banyak sudah gebrakan-gebrakan yang diupayakannya. Walaupun seperti apa nanti mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, itu belum apa. Tapi kalau aku lihat bahwasanya semuanya ini sudah on the track lah apa yang dilakukan oleh Pak Wali. Aku mengevaluasinya begitu kan begitu ya. Contohnya di awal-awal, sekarang dia sedang getol-getolnya untuk membangun prasarana. Ya walaupun di sana sini prasarana jalan tuh banyak yang masih belum sempurna. Kemudian untuk mengatasi apa sesuai dengan keinginan Jaya, bahwasanya drainase harus dibersihkan dari sedimen. Ya. Itu dilakukan oleh Pak Wali kan gitu. Tapi sayangnya di jalanan itu tidak sempurna pelaksananya, sehingga akhirnya kan kemarin kita dengar ya Beciar, mungkin di media Anda tercatat itu tentang marahnya Pak Wali dengan PLT Kepala Dinas PU itu kan begitu ya. Karena hasil korekannya itu tidak diangkat langsung, malah itu akan masuk lagi ke dalam drainase tersebut. Ya, jadi tak ada sempurnanya itu pekerjaan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Jaya itu mubazir itu kan begitu. Tapi aku salut dengan Pak Walinya, ya karena dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Jaya dalam persoalan ini. Bahwa satu-satunya opsi untuk mengatasi banjir itu adalah membersihkan sedimen-sedimen yang ada di drainase. Itu aku melihatnya. Nah, tentu ada harapan ya dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah ini, ya kita mengharapkan 2022 itu akan jauh lebih baik lah ya dengan kepemimpinan wali kota sekarang. Hanya di kalau 2022 ditanya Hari tadi kalau aku melihat, ini 2022 tahun yang paling enak, paling cantik angkanya. 2022. Sekarang orang sudah mulai memperhitungkan melahirkan anaknya tanggal 2 bulan 2 2002. Ada yang mau mengawinkan anaknya tanggal 2 bulan 2 2022. Hanya untuk mencari angka-angka yang enak ada kan begitu. Itulah gini Bang Halis ya. Kalau itu mungkin capaiannya wali kota terhadap pembangunan. Yang kita lihat juga secara menyeluruh sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2021 itu kan banyak hal-hal yang unpredictable kecuali COVID ya. Nah, untuk hal-hal seperti itulah dibutuhkan orang di sini kemampuan analysis of thinking, bagaimana menganalisa satu masalah untuk menghasil problem solvingnya, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Itu satu. Nah, kemudian kalau ke depan kan kita akan bicara tentang apa-apa yang ada di lingkaran pengaruh kita. Kita tidak bicara di lingkaran di luar pengaruh kita, di luar kan ada lingkaran peduli. Kenapa? Itu kan kita tidak bisa juga memprediksi apa yang akan dikasih Tuhan di tahun 2022 nanti. Mana pada saat itu kita menyikapi ya apa yang terjadi. Nah, kalau kita tadinya membayangkan COVID itu selesai tahun 2021, ternyata malah datang lagi sekarang yang jenis baru. Nah, ini kan sekarang kalau kita bicara tentang COVID kan itu bukan kejadian 2021. 1 tahun sebelumnya pun sudah mulai 2020. Karena sekarang malah kita menganggap itu sudah selesai, menganggap. Nah, tapi kan bahayanya kalau seandainya yang kita lalai itu yang membuat jadi masalah. Jadi kalau aku lihat ada beberapa hal penting yang selama kita di acara Medan Punya Cipta ini di tahun 2021. Yang paling masalah pertama itu kan masalah COVID, kemudian masalah terpilihnya wali kota, kemudian rencana-rencana wali kota pada saat dia terpilih. Nah, kemudian kita hari ini sebenarnya masih sudah bisa ini mengevaluasi sejauh mana yang Wawang bilang on the track, benar on the track gitu. Itu bisa kita analisa tahun 2021 punya kejadian. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masalah banjir. Masalah banjir ini kan setiap episode muncul walaupun hanya sedikit, tapi itu selalu ada. Nah, ini kan masalah-masalah seperti ini juga kan ada batasan-batasan tertentu. Misalnya katakan
Aku nonton lagi di Singapura itu, siapa bisa duga banjir di sana demikian Iya. rupa? Atau di Malaysia. Di Malaysia. Nah, di Malaysia kan. Jadi artinya apa? Artinya ada hal-hal yang memang di luar Prediksi kita, ya. dan sendiri untuk menghadapi itu. Kurasa begitu, Bang. Bang Basyar, jadi ceritanya ada yang menarik kemarin. Jadi orang Malaysia pada saat ditanya, dia bilang, Malaysia itu kan banjir. Ya, dia kecewa sekali dengan, ya merasa inilah. Tapi ada yang lebih kecewa dia itu adalah kalah dengan Indonesia main bola itu lebih kecewa. Mungkin 4-1 ya. Iya, jadi bisa terkalahkan banjir kecewa gitu dibandingkan kalahan bola. Itulah hebatnya olahraga. Ini bidangnya Bang apa ini ya kan Bang Johar ini. Jadi sebenarnya bola itu juga olahraga lah pada umumnya itu memperekat hubungan kebangsaan itu. Ada usul terus. Itu dalam main bola, kiper itu sebanding dengan jumlah penduduk. Kalau Malaysia 20 juta, penduduk Indonesia 220 juta, maka kiper Indonesia itu 10 kali lipat dari Malaysia. Artinya kualitasnya atau kuantitasnya nih? Jumlah orangnya, jadi semua jadi jumlah penduduk mewakili jumlah kiper. Makin banyak jumlah penduduknya, kipernya makin banyak gitu. Jadi nggak bisa gol-gol. Masa negara kecil mengalahkan negara besar? Tapi itu enggak ukuran juga menurut aku korelasinya seperti misalnya contoh Cina. Cina itu kan produksinya kurang banyak apa. Nah, tapi dia tidak pernah juga sebagai punya prestasi yang hebat dalam sepak bola misalnya kan. Ya makanya jadi, dia tidak pernah mau memprioritaskan soal bola. Kan Indonesia termasuk mau. Jadi apa yang kita prioritaskan misalnya? Kalau kita misalnya prioritaskan misalnya bagaimana memperkaya diri lebih cepat, berarti itu jadi prioritas utama. Maka yang menonjol adalah ya korupsi, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau Cina tadi prioritas olahraganya kan pingpong dan bulu tangkis. Iya. Nah, dia tidak ke bola gitu ya, walaupun dia punya tim sepak bola. Kau tahu nggak? Kenapa pingpong? Nah, aku tanya nih, kenapa Cina itu lebih cenderung ke pingpong dan kenapa dia jago banget ngelihat bola begitu cepat? Karena kecenderungan orang mata sipit itu lebih jeli melihat kecepatan itu. Katanya begitu. Jadi makanya dia pilih bola yang kecil. Kalau bola gede padahal dia susah ngelihatnya mungkin. Ya, tapi kalau mata sipit itu dia nggak boleh senyum ketawa. Kalau dia ketawa ketutup matanya. Aku begini, kalau yang dibilang Idrus tadi kan tentang masalah banjir tadi teringat di Kuala Lumpur atau Malaysia. Aku kepingin mengirimkan si Jaya sama si Ludi ke sana tuh. Siapa yang salah di antara orang itu gitu ya. Ya. Perlu juga. Banjir ini udah digoreng jadi kadang-kadang itu kita lah yang tinggal di Jakarta udah capek kita. Dia ganti gubernur pun masalah itu selalu menjadi antaman. Nggak sampai ke sana lah kan begitu kan kira-kira barangkali kan. Tentu kalau kita lihat dengan apa yang pernah di karya ilmiah Jaya ataupun Ludi ya, bahwasanya memang menghadapi masalah banjir ini tentu ada pendapat-pendapat ataupun argumentasi yang disampaikan oleh Jaya. Misalnya dia berpegang kepada segi drainase. Apakah Kuala Lumpur itu terkendala dengan masalah drainase apa ya? Bang, namanya pun Kuala Lumpur, Bang. Kuala Lumpur itu wajar masuk banyak banjir. Namanya itu Kuala Lumpur, lumpur semua dulu itu. Sekarang syukur nggak banjir. Sekalinya kena banjir. Oh gitu ya. Kalau Medan kan bukan Kuala Medan namanya, Kuala Delhi yang ada ya. Yang udah kena rob. Kalau aku ada mau tanya Pak Mabiswar satu nih. Kan waktu kita main pingpong itu kan ada bola pingpong, pakai bola pingpong kan? Nah, jadi ada aja. Enggak, waktu Sutarji Karjumbari kan menulis puisi namanya Shanghai. Ya. Ping di atas pong, pong di atas ping, mau ping bilang pong, mau pong bilang ping, tak ya pong, tak ya ping, kan gitu. Iya. Nah, itu kan soal pingpong. Tapi kenapa judulnya puisinya namanya Shanghai? Kenapa? Apa kaitannya itu?
Ya mungkin karena apa? Orang Shanghai itu gemar main pingpong. Ya, kan semua kita pun main pingpong, Bang. Iya, tapi mungkin mereka lebih gila lagi dibanding kita. Nah, Kan kurasa seperti itu. Jadi waktu dia pingpong itu, apalagi pingpong kan menyiratkan kata-kata Tionghoa. Jadi dia teriak Shanghai. Pertanyaannya kenapa bukan Beijing gitu? Iya, itulah Tapi dia. pingpong itu kita juga ahli. Orang Indonesia ahli pingpong. Tapi bukan yang pakai bola itu, mempimpong sana sini. Ya, Ya itulah. apa ya? Pimpong. Ah. Ya kan? Pimpong Jadi ya kita mestinya kan. sajaknya itu judulnya Indonesia, Ya, ya kan? Karena kita jago pingpong. jadi pimpong kita. Ya. Itu pingpong itu, makanya judulnya Shanghai. Judul puisinya nggak ada hubungan sama sekali judul puisinya dengan isinya. Iya. Judulnya adalah Shanghai itu karena kalau kita main bola pingpong itu mereknya Shanghai. Coba lihat. Apanya? Merek bola itu Merek bolanya itu Shanghai. ya. Nah, Ini jadi kalau di sini dulu kita main pingpong bolanya Alex. iya. Alex. Alex lebih bagus. Alex lebih mahal pada pingpong pada Shanghai. Nah, kalau Shanghai lebih murah, kalau Alex itu agak lebih mahal sedikit. Jadi makanya judulnya ping ya pong tak ya ping ya tak ping ya tak pong. Nah, sembilu jaraknya nyaring itu dia. Jadi memang kadang-kadang seniman ini punya pemikiran itu jauh lebih ke depan. Iya. Jauh lebih luas ke depan, lebih panjang ke depan, atau lebih sempit ke depan. Nah, itu dia. Lihat dengan mata hati, Jai. Ya. Bedanya. Kalau melihat dengan mata hati itu kan tidak ada batas. Jauh gitu ke depan. Ya kan? Iya. Kalau melihat dengan mata nyata ini ada batasan. Ya. Karena rasio ya. Ya, makanya di Medan seniman nggak pernah dihargai. Kenapa pakai perasaan? Nggak ada seniman, nggak ada penghargaan seniman. Ya, grup seniman yang harus. Menyambung Idrus tadi, pingpong itulah juga yang dipakai oleh Amerika ketika berdiplomasi dengan Cina. Ya. Kalau nggak salah aku zaman Reagan ya, dengan Xiaoping, tapi siapapun itulah. Tetapi itu memang diplomasi yang sangat bagus. Nah, dan kita di pingpongnya. Ya. Ya. Kita juga pernah ada itu, waktu seorang pejabat mau tanda tangan, dia tanya dulu, macam mana nih? Sudah selesai semua nih. Sudah Pak? Ada yang tinggal kan? Ada. Nah, kalau belum aku udah semua selesai Pak. Pulpen aku kurang bagus ini katanya. Bisa habis pula cintanya. Itu termasuk teori pingpong juga. Baru cek anak buahnya macam mana katanya. Udah oke, udah Pak berapa? Itu baru cintanya di pingpong duluan lah. Namanya diplomasi pingpong juga. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero.